Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, nasi pecel kalau kita hidangkan di suatu tempat yang elit, yang bersih, gemerlapan, maka rasa nikmatnya pun juga akan jauh lebih hebat daripada kalau dihidangkan di dapur yang kotor, yang hiruk-pikuk dengan suara ayam dan sebagainya. Demikian juga sholat. Sholat adalah berbicara kepada Allah, curhat kepada Allah,
bermohon kepada Allah. Maka sesungguh-sungguhnya Allah sudah berfirman dengan janjinya, ud'uni astajib lakum. Bermohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Ini adalah janji dan yang tidak akan pernah mengubah dan ingkar janji. Maka apabila kita awam dalam sholat, belum memahami apa hakikat sholat, maka kita tidak jarang menganggap sholat itu adalah tugas berat, menganggap sholat itu adalah pekerjaan berat. Padahal sesungguh-sungguhnya sholat itu adalah kesempatan baik dan juga suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara dengan seorang bupati. Kadang-kadang kita ada perasaan bangga dan nikmat. Naik lagi dengan seorang menteri atau gubernur atau mungkin dengan presiden. Kita kadang-kadang ingin membayar pun mungkin mau untuk pergi ke ibu kota. Tapi kenapa kita berbicara kepada Allah, kita tidak merasakan nikmatnya? Padahal Allah adalah zat yang maha tinggi. Seseorang berbicara dengan kekasihnya, dengan husuk dia bicara. Tapi kenapa dengan Allah tidak bisa sehusuk itu? Padahal cinta Allah dibandingkan dengan cintanya seorang manusia, yaitu kekasih kita, pacar kita, berlipat-lipat, berjuta-juta kali lipat cintanya Allah. Dialah zat yang maha ikhlas kepada kita, tidak pernah menuntut apa-apa atas cintanya, kasih sayangnya, pemberiannya. Tidak pernah menuntut apa-apa. Dia memberikan kita segala macam yang kita butuhkan. Kul kulum min indillahi, demikian firman-Nya. Katakanlah Muhammad, semuanya adalah dari Allah semata. Dan Allah mencintai kita dari ketika kita berada di alam roh sampai di alam rahim, ditelateninya 9 bulan. Dia tidak pernah lupa kepada kita. Kemudian di alam fana, kita dibiayainya, kita didetakkan jantungnya, jantung kita, dan diberikannya apa saja, dan ditolongnya kita, dan diberikan apa saja yang kita inginkan. Dengan janjinya, bahwa ma'akum aina ma kuntum walahul bima ta'malun basir. Dialah Allah yang berada di sisimu selalu dan sangat dekat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan jelas dia menolong apa yang ingin kita lakukan. Dan dia memberikan apa yang kita senangi. Seperti yang janjikannya. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Telah kuberikan kepadamu dan akan kuberikan kepadamu apa saja yang kamu inginkan. Ini janji Allah. Dia tidak pernah lupa kepada kita. Seandainya Allah lupa kepada diri kita, 1 detik saja, mungkin menguaplah tubuh kita, habislah suara kita, budalah mata kita. Nah sekarang, kenapa saya sholat di tempat yang serupa ini? Mulai tadi saya didokumentir sholat-sholat saya. Saya ingin menikmati sholat ini, bukan lagi mengumpulkan bulan. Saya ingin merasakan kenikmatan hakiki daripada sholat yang diberikan oleh Allah. Kesempatan bicara kepadanya, kecepatan merengek kepadanya. Robi firli warhamni wajurni warfahni warsukni wahdini wa'afini wabuani. Di masjid inilah
masjid raksasa inilah saya sholat. Atap masjid ini adalah langit yang biru atau awan yang berarak atau mendung yang menjanjikan kesuburan. Dan angin mendesir, alam yang indah, celegernya ombak yang mendebur memberikan kesan betapa maha besarnya Allah. Dan kercik air menyentuh bibir pantai. Dan angin yang mendesir. Ketika kita sedang sholat, kita sedang dekat kepada Allah, maka desir angin alamiah ini adalah desir ilahiyah, laksana, aroma, dan angin sorga telah menyentuh diriku dan masuk ke relung hatiku yang terdalam. Cobalah lakukan seperti apa yang saya lakukan. Nikmati sholat, bukan saja usuk, nikmati sholat. Kalau sudah menikmati sholat, maka kita akan usuk. Kalau kita menikmati rasa nikmatnya buah durian, maka ketika kita sedang makan buah durian, maka usuklah. Meskipun ada gangguan apapun, kita akan tetap makan buah durian. Cobalah mulai sekarang, ketika kalian bertamasya di tempat yang indah, janganlah hanya membawa koper pakaian saja, atau di dalam koper pakaian, atau hanyalah yang kalian bawa makanan, minuman, atau uang yang banyak. Cobalah mulai bawa sajadah dan cobalah berbicara kepada Allah. Anda akan mendapat kenikmatan hati, kenikmatan murni, kenikmatan ilahiyah. Mari mulai sekarang kita menyertakan sajadah dan sholat pada bagian kehidupan kita, dan mulailah menikmati sholat, maka hasilnya akan sempurna. Saya bisa berhasil seperti ini, hidup dengan nikmat, karena saya menikmati sholat, sehingga sholat pun saya lakukan di mana dan kapan pun ada kesempatan saya melakukannya. Dan saya pun juga puluhan rakaat sampai 100 rakaat lebih satu hari saya melakukan sholat. Dan ini hasilnya, semua permasalahan kita akan diambil alih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sebuah hadis sebagai penutup CD ini menyebutkan bahwa barang siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, aku yang akan jadi musuhnya. Atau diterjemahkan secara lain, aku umumkan perang kepada siapa saja yang memusuhi kekasih-kekasihku. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang kekasih Allah, maka kita akan di-backing oleh Allah, Allah yang tidak terkalahkan. Bagaimana permasalahan? Kalau permasalahannya sekarang bagaimana kita menjadi seorang kekasih Allah, yaitu dengan kalimat kedua dari Al-Hadis ini menyebutkan, barang siapa yang melakukan pendekatan kepadaku, baik dengan yang kufardukan maupun disunahkan oleh nabiku, sholat fardu, sholat sunnah, puasa fardu, puasa sunnah, dan dilakukannya terus menerus, istiqomah sampai aku mencintainya, maka aku yang menjadi matanya apabila melihat, aku menjadi mulutnya apabila dia berbicara, aku menjadi telinganya apabila dia mendengar, aku menjadi tangannya apabila dia memegang, dan aku menjadi kakinya apabila berjalan. Dan kalimat yang terakhir ini adalah kalimat yang mulia, istimewa, karena diucapkan oleh zat yang tidak akan pernah bohong dan ingkar janji. Bunyinya yaitu, dan apa saja yang dipohonkannya kepadaku pasti akan kukabulkan. Maka seseorang yang hutangnya banyak, mohonlah kepada Allah supaya dilunasi hutang. Yang sakit sembuh jadi sembuh, yang lemah jadi sehat dan kuat. Tapi jangan lupa pendekatan yang istiqomah dan terus menerus
dan difardukan maupun disunahkan oleh Nabi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan CD yang Anda putar ini akan bermanfaat bagi Anda semua. Mohon maaf kurang lebihnya, saya juga seorang manusia biasa, pasti ada kekurangannya. Dan juga apalagi saya cuma seorang mu'alaf yang baru 17 tahun. Pasti ada kekurangannya. Mohon maaf lahir batin kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.